Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Mulyadi. Muhammad Nabil Fatur Rahman, Jaden Padel. Nurul Hamzah, Aldi Firman Dilansyah, Kinardia. Kita dari kelompok 2, kelas 8G. Kita akan membahas tentang Cipto Mangunkusumo. Kelompok 2 menjelaskan tentang Cipto Mangunkusumo, kelas 8G. Selamat menonton. Cipto Mangunkusumo dilahirkan pada 4 Maret 1886 di desa Pancangan, Jepara, Jawa Tengah. Ia adalah putra tertua dari Mangunkusumo, seorang priai rendahan dalam struktur masyarakat Jawa. Karir Mangunkusumo diawali sebagai guru bahasa Melayu di sebuah sekolah dasar di Ambarawa. Kemudian menjadi kepala sekolah pada sebuah sekolah dasar di Semarang dan selanjutnya menjadi pembantu administrasi pada Dewan Kota di Semarang. Sementara sang ibu adalah keturunan dari tuan tanah di Mayong, Jepara. Meskipun keluarganya tidak termasuk golongan priai birokratis yang tinggi kedudukan sosialnya, Mangunkusumo berhasil menyekolahkan anak-anaknya pada jenjang yang tinggi beserta adik-adiknya, yaitu Gunawan, Bidarjo, dan Samsul Ma'arif, sekolah di Stopia. Sementara Dermawan, adik-adiknya, bahkan berhasil memperoleh beasiswa dan pemerintah Belanda untuk mempelajari ilmu kimia industri di Universitas Delft, Belanda. Si bungsu Sucino terdaftar sebagai mahasiswa. Ketika menempuh pendidikan di Stopia, Cipto mulai memperhatikan sikap yang berbeda dari teman-temannya. Teman-teman dan guru-gurunya menilai Cipto sebagai pribadi yang jujur, berpikiran tajam dan rajin. Endegap Leerling atau murid yang berbakat adalah julukan yang diberikan oleh gurunya kepadanya. Di Stopia, Cipto juga mengalami perpecahan antara dirinya dan lingkungan sekolahnya. Berbeda dengan teman-temannya yang suka pesta dan bermain, Cipto lebih suka menghadiri ceramah-ceramah, baca buku, dan bermain catur. Penampilannya pada acara khusus tergolong eksentrik. Ia senantiasa memakai surjan dan dengan bahan lurik dan merokok kemenyan. Ketidakpuasannya terhadap lingkungan sekelilingnya senantiasa menjadi topik pidatonya. Baginya, Stopia adalah tempat untuk menemukan dirinya dalam hal kebebasan berpikir, lepas dari tradisi keluarga yang kuat, dan berkenalan dengan lingkungan baru yang diskriminatif. Beberapa peraturan di Stopia menimbulkan ketidakpuasan pada dirinya, seperti semua mahasiswa Jawa dan Sumatera yang bukan Kristen diharuskan memakai pakaian tradisional bila sedang berada di sekolah. Bagi Cipto, peraturan berpakaian di Stopia merupakan perwujudan politik kolonialisme yang arogan dan melanjutkan feodalisme. Pakaian barat hanya boleh dipakai dalam hierarki administrasi kolonial, yaitu oleh pribumi yang berpangkat bupati. Masyarakat pribumi dari Wedana ke bawah yang tidak bekerja pada pemerintahan dilarang memakai pakaian barat. Akibat dari kebiasaan ini, rakyat cenderung untuk tidak menghargai dan menghormati masyarakat pribumi yang memakai pakaian tradisional. Keadaan ini senantiasa digambarkan melalui The Locomotive, surat harian kolonial yang sangat berkembang pada waktu itu. Di samping Batavia's New Blood, sejak tahun 1907, Cipto sudah menulis di harian The Locomotive. Tulisannya berisi kritikan dan menentang kondisi keadaan masyarakat yang dianggap tidak sehat. Cipto sering mengkritik hubungan feodal maupun kolonial yang dianggap sebagai sumber penderitaan rakyat. Rakyat umumnya terbatas ruang gerak dan aktivitasnya, sebab banyak kesempatan yang tertutup bagi mereka. Kondisi kolonial lainnya yang ditentang oleh Cipto adalah diskriminasi ras. Sebagai contoh, dari orang Eropa menerima gaji yang lebih tinggi dari orang pribumi untuk sesuatu pekerjaan yang sama. Diskriminasi membawa perbedaan dalam berbagai bidang, misalnya pengadilan, perbedaan pajak, kewajiban kerja rodi dan kerja desa.
Dalam bidang pemerintahan, politik, ekonomi, dan sosial, bangsa Indonesia menghadapi garis batas warna. Tidak semua jabatan negeri terbuka bagi bangsa Indonesia. Demikian juga dalam perdagangan, bangsa Indonesia tidak mendapat kesempatan berdagang secara besar-besaran. Tidak sembarang anak Indonesia dapat bersekolah di sekolah Eropa. Tulisan-tulisannya di harian The Lokomotif mengakibatkan Cipto sering mendapatkan teguran dan peringatan dari pemerintah. Untuk mempertahankan kebebasan yang dalam berpendapat, Cipto kemudian keluar dari dinas pemerintahan dengan konsekuensi mengembalikan sejumlah uang ikatan dinasnya yang tidak sedikit. Selain dalam bentuk tulisan, Cipto juga sering melancarkan protes dengan bertingkah melawan arus. Misalnya, larangan memasuki society bagi bangsa Indonesia tidak diindahkannya. Dengan pakaian khas yakni kain batik dan jas lurik, ia masuk ke sebuah society yang penuh dengan orang-orang Eropa. Cipto kemudian duduk dengan kaki dijulurkan. Hal itu mengundang kegaduhan di society. Ketika seorang opas atau penjaga mencoba mengusir Cipto untuk keluar dari gedung, dengan lantangnya Cipto memaki-maki sang opas serta orang-orang yang berada di dekatnya dengan menggunakan bahasa Belanda. Kewibawaan Cipto dan menggunakan bahasa Belandanya yang fasih membuat orang-orang Eropa terperangah. Terbentuknya Budi Utomo pada 20 Mei 1908 disambut baik Cipto sebagai bentuk kesadaran pribumi akan dirinya. Pada kongres pertama Budi Utomo di Yogyakarta, jati diri politik Cipto semakin tampak. Walaupun kongres diadakan untuk memajukan perkembangan yang serasi bagi orang Jawa, namun pada kenyataan terjadi keretakan antara kaum konservatif dan progresif yang diwakil oleh golongan muda. Keretakan ini sangat ironis mengawali suatu perpecahan ideologi yang terbentuk bagi orang Jawa. Dalam kongres yang pertama terjadi perpecahan antara Cipto dan Rajiman Widyo di Ningrat. Cipto mengingatkan Budi Utomo sebagai organisasi politik yang harus bergerak secara demokratis dan terbuka bagi semua rakyat Indonesia. Organisasi ini harus menjadi pemimpin bagi rakyat dan jangan mencari hubungan dengan atasan, bupati, dan pegawai tinggi lainnya. Sedangkan Rajiman ingin menjadikan Budi Utomo sebagai suatu gerakan kebudayaan yang bersifat Jawa. Cipto tidak menolak kebudayaan Jawa, tetapi yang ia tolak adalah kebudayaan keraton yang feodalis. Cipto mengagumkan bahwa sebelum sana kebudayaan dapat dipecahkan terlebih dahulu, diselesaikan masalah politik. Pernyataan Cipto bagi zamannya dianggap radikal. Gagasan Cipto menunjukkan rasionalitasnya yang tinggi serta analisis yang tajam. Dengan jangkauan masa depan belum mendapat tanggapan luas untuk membuka jalan bagi timbulnya persatuan di antara seluruh rakyat di Hindia Belanda yang mempunyai sama bahwa kekuasaan asing. Ia dapat dicapai dengan menganjurkan kebangkitan kehidupan Jawa. Sumber keterbelakangan rakyat adalah penjajahan dan feodalisme. Meskipun dianggap pengurus Budi Utomo, Cipto akhirnya mengundurkan diri dari Budi Utomo, dianggap tidak mewakili aspirasinya. Sepeninggalan Cipto tidak ada lagi perdebatan dalam Budi Utomo, akan tetapi Budi Utomo kehilangan kekuatannya progresifnya. Setelah mengundurkan diri dari Budi Utomo, Cipto membuka praktik dokter di Solo. Ia juga berandil besar dalam pemberantasan wabah pes di Malang pada 1911. Berkat jasanya itulah, Dr. Cipto mendapat bintang emas, penghargaan dari pemerintah kolonial Hindia Belanda. Meskipun demikian, Cipto tidak meninggalkan dunia politik sama sekali. Di sela-sela kesibukan melayani pasien, Cipto mendirikan
dan Ajeng Kartini, klub yang bertujuan memperbaiki nasib rakyat. Perhatiannya pada politik semakin menjadi setelah dia bertemu dengan Deus Dekker dan Suwardi Sudjaningrat untuk mendirikan Indis Party pada tahun 1912. Cipto melihat Deus Dekker sebagai kawan seperjuangan. Kerja sama dengan Deus Dekker telah memberinya kesempatan untuk melaksanakan cita-citanya, yakni gerakan politik bagi seluruh rakyat Hindia Belanda. Bagi Cipto, Indis Party merupakan upaya mulia mewakili kepentingan semua penduduk Hindia Belanda, tidak memandang suku, golongan, dan agama. Pada tahun 1912, Cipto pindah dari Solo ke Bandung dengan dialih agar dekat dengan Deus Dekker. Ia kemudian menjadi anggota redaksi penerbitan harian The Express dan majalah Het Geschift. Perkenalan antara Cipto dan Deus Dekker yang sehaluan itu sebenarnya telah dijalin ketika Deus Dekker bekerja pada Batavia's Nieuwsblad. Deus Dekker sering berhubungan dengan murid-murid Stopia. Pada November 1913, Belanda memperingati 100 tahun kemerdekaannya dari Prancis. Peringatan tersebut dirayakan secara besar-besaran juga di Hindia Belanda. Perayaan tersebut menurut Cipto sebagai suatu penghinaan terhadap rakyat Bumi Putra yang sedang dijajah. Cipto dan Suwardi Sudjaningrat kemudian mendirikan suatu komite perayaan 100 tahun kemerdekaan Belanda dengan nama Komite Bumi Putra. Dalam komite tersebut, Cipto dipercaya untuk menjadi ketuanya. Komite tersebut merencanakan akan mengumpulkan uang untuk mengirim telegram kepada Ratu Wilhelmina yang isinya meminta agar pasal pembatasan kegiatan politik dan membentuk parlemen dicabut. Komite Bumi Putra juga membuat selebaran yang bertujuan menyadarkan rakyat bahwa upacara perayaan kemerdekaan Belanda dengan mengerahkan uang dan tenaga rakyat merupakan suatu penghinaan bagi Bumi Putra. Aksi Komite Bumi Putra mencapai puncaknya pada 19 Juli 1913. Ketika harian The Express menerbitkan suatu artikel Suwardi Sudjaningrat yang berjudul Als ik een Nederlands was, andaikan saya seorang Belanda. Pada hari berikutnya dalam harian The Express, Cipto menulis artikel yang mendukung Suwardi untuk memboikot perayaan kemerdekaan Belanda. Tulisan Cipto dan Suwardi sangat memukul pemerintah Hindia Belanda. Pada 30 Juli 1913, Cipto dan Suwardi dipenjarakan. Pada 18 Agustus 1913, keluar surat keputusan untuk membuang Cipto bersama Suwardi Sudjaningrat dan Deus Dekker ke Belanda karena kegiatan propaganda anti-Belanda dalam Komite Bumi Putra. Selama masa pembuangan di Belanda, bersama Suwardi dan Deus Dekker, Cipto tetap melancarkan aksi politiknya dengan melakukan propaganda politik berdasarkan ideologi Indis Party. Mereka menerbitkan majalah The Indiër yang berupaya menyadarkan masyarakat Belanda dan Indonesia yang berada di Belanda akan situasi di tanah jajahan. Majalah The Indiër menerbitkan artikel yang menyerang kebijaksanaan pemerintah Hindia Belanda. Kehadiran 3 pemimpin tersebut di Belanda ternyata telah membawa pengaruh yang cukup berarti terhadap organisasi mahasiswa Indonesia di Belanda. Indis Vereniging pada mulanya adalah perkumpulan sosial mahasiswa Indonesia sebagai tempat saling memberi informasi tentang tanah airnya. Akan tetapi kedatangan Cipto, Suwardi, dan Deus Dekker berdampak pada konsep-konsep baru dalam gerakan organisasi ini. Konsep Hindia bebas dari Belanda dan pembentukan sebuah negara Hindia yang diperintahkan rakyatnya sendiri mulai dicanangkan oleh Indis Vereniging. Pengaruh mereka semakin terasa dengan diterbitkannya jurnal Indis Vereniging, yaitu Hindia Putra pada 1916. Oleh karena alasan kesehatan, pada tahun 1914 Cipto diperbolehkan pulang kembali ke Jawa, dan sejak saat itu dia bergabung dengan Insulit, suatu perkumpulan yang menggantikan Indis Party. Sejak itu Cipto menjadi anggota pengurus pusat Insulit untuk beberapa waktu dan melancarkan propaganda untuk Insulit, terutama di daerah pesisir Pulau Jawa. Selain itu, propaganda Cipto untuk kepentingan Insulit dijalankan pula melalui majalah Insulit, yaitu Geonter Bergerak, kemudian surat kabar berbahasa Belanda DB Weging, surat kabar Majapahit, dan surat kabar Pahlawan. Akibat propaganda Cipto,
Jumlah anggota Insulit pada tahun 1915 yang semula 1009 meningkat menjadi 6.000 orang pada tahun 1917. Jumlah anggota Insulit mencapai puncaknya pada Oktober 1919 yang mencapai 40.000 orang. Insulit di bawah pengaruh kuat Cipto menjadi partai yang radikal di Hindia Belanda. Pada 9 Juni 1919, Insulit mengubah nama menjadi National Indies Party. Pada tanggal 18 Mei, pemerintah Hindia Belanda membentuk Dewan Rakyat. Pengangkat anggota Volksraad dilakukan dengan 2 cara. Pertama, calon-calon yang dipilih melalui Dewan Perwakilan Kota, Kabupaten, dan Provinsi. Sedangkan cara yang kedua melalui pengangkatan yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda, Gubernur Jenderal Van Limburg-Stirum, mengangkat beberapa tokoh radikal dengan maksud agar Volksraad dapat menampung berbagai aliran sehingga sifat demokrasinya dapat ditonjolkan. Salah seorang tokoh radikal yang diangkat oleh Limburg-Stirum adalah Cipto. Bagi Cipto, pembentuk Volksraad merupakan suatu kemajuan yang berarti. Cipto memaafkan Volksraad sebagai tempat untuk menyatakan pemikiran dan kritik kepada pemerintah mengenal masalah soal sosial dan politik. Meskipun Volksraad dianggap Cipto sebagai suatu kemajuan dalam sistem politik, namun Cipto tetap menyatakan kritiknya terhadap Volksraad yang dianggapnya sebagai lembaga untuk mempertahankan kekuasaan penjajah dengan kedok demokrasi. Pada tanggal 25 November 1919, Cipto berpidato di Volksraad yang isinya mengemukakan persoalan tentang persekongkolan Sunan dan Residen dalam menipu rakyat. Cipto menyatakan bahwa pinjaman 12 gulden dapat dari Sunan ternyata harus dibayar rakyat dengan bekerja sedemikian lama di perkebunan yang apabila dikonversi dalam uang ternyata menjadi 28 gulden. Melihat kenyataan itu, pemerintah Hindia Belanda menganggap Cipto sebagai orang yang sangat berbahaya sehingga Dewan Hindia Raad van Nederlands Indie pada 15 Oktober 1920 memberi masukan kepada Gubernur Jenderal untuk mengusir Cipto ke daerah yang tidak berbahasa Jawa. Akan tetapi, pada kenyataan pembuangan Cipto ke daerah Jawa, Madura, Aceh, Palembang, Jambi, dan Kalimantan Timur masih tetap membahayakan pemerintah. Oleh sebab itu, Dewan Hindia berdasarkan surat kepada Gubernur Jenderal menyusulkan pengungsian Cipto ke Kepulauan Timur. Pada tahun itu juga Cipto dibuang dari daerah yang berbahasa Jawa tetapi masih di Pulau Jawa, yaitu ke Bandung, dan dilarang keluar kota Bandung selama tinggal di Bandung. Cipto kembali membuka praktik dokter. Selama 3 tahun Cipto mengabdikan ilmu kedokterannya di Bandung. Dengan sepedanya ia masuk keluar kampung untuk mengobati pasien. Di Bandung, Cipto dapat bertemu dengan kaum nasionalis yang lebih muda, seperti Soekarno, yang pada tahun 1923 membentuk Algemene Studiesclub. Pada tahun 1927, Algemene Studiesclub diubah menjadi Partai Nasional Indonesia atau PNI. Meskipun Cipto tidak menjadi anggota resmi dalam Algemene Studiesclub,
dan PNI, Cipto tetap diakui sebagai penyumbang pemikiran bagi generasi muda. Misalnya Soekarno dalam suatu wawancara pers pada 1959 ketika ditanya siapa di antara tokoh-tokoh pemimpin Indonesia yang paling banyak memberikan pengaruh pada pemikiran politiknya, tanpa ragu-ragu Soekarno menyebut Cipto Mangunkusumo. Pada akhir tahun 1926 dan tahun 1927, di beberapa tempat di Indonesia terjadi pembentrokan komunis. Pemberontakan itu menemui kegagalan dan ribuan orang ditangkap atau dibuang karena terlibat di dalamnya. Dalam hal itu, Cipto juga ditangkap dan didakwa tuntut serta dalam perlawanan terhadap pemerintah. Hal itu disebabkan suatu peristiwa ketika pada bulan Juli 1927, Cipto kedatangan seorang militer pribumi yang berpangkat kopral dan seorang kawannya kepada Cipto. Tamu tersebut mengatakan rencananya untuk melakukan sabotase dengan meledakkan persediaan mesiu. Ketika dia bermaksud mengunjungi keluarga di Jatinegara, Jakarta. Terlebih dahulu untuk itu dia memerlukan uang untuk biaya perjalanan. Cipto menasihatkan agar orang itu tidak melakukan tindakan sabotase. Dengan alasan kemanusiaan, Cipto kemudian memberikan uang sebesar 10 gulden kepada tamunya. Setelah pemberontakan komunis gagal dan dibongkarnya kasus peledakan gedung Mesiu di Bandung, Cipto dipanggil pemerintah untuk menghadap ke pengadilan karena dianggap telah memberikan andil kepada pembantu anggota komunitas dengan memberi uang 10 gulden, dan diketemukannya nama-nama kepala pemberontakan dalam daftar tamu Cipto. Sebagai hukumnya, Cipto kemudian dibuang ke Benda Makulu pada tanggal 19 Desember 1927. Dalam pembuangan penyakit asmanya kambuh, beberapa kawan Cipto kemudian mengusulkan kepada pemerintah agar Cipto dibebaskan. Ketika Cipto diminta untuk mendatangi suatu perjanjian bahwa dia dapat pulang ke Jawa dengan melepaskan hak politiknya, Cipto segera tegas mengatakan bahwa lebih baik mati di Benda daripada melepaskan hak politiknya. Cipto kemudian dialihkan ke Bali, Makassar, dan pada tahun 1940 Cipto dipindahkan ke Sukabumi. Cipto meninggal dunia pada 8 Maret 1943 akibat penyakit asma. Terima kasih sudah menonton video ini. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.